Kamu masih ingat sama Nurdin M. Top? Ternyata M di huruf Nurdin M. Top itu kepanjangannya adalah Memang. Jadi namanya adalah Nurdin Memang Top. Udah mati sih. Teroris ini benar-benar bikin onar. Termasuk menggagalkan rencana Manchester United untuk tampil di Indonesia. Tanggal 14 Januari 2009, Manchester United mengumumkan kalau mereka akan tampil di Indonesia dengan 3 negara lain. Malaysia jadi yang pertama, tanggal 16 Juli. 3 hari kemudian giliran Indonesia yang dapat kehormatan sebagai negara yang paling lama disinggahi. Kabar ini jelas disambut oleh supporter United. Sebanyak 77.600 lembar tiket dijual kepada publik. Apalagi United akan membawa skuad terbaik. Soalnya di 2009 itu tidak ada turnamen internasional kecuali Piala Konfederasi. Jadi United akan membawa para pemain terbaiknya seperti Wayne Rooney, Park Ji-sung, Patrice Evra, sampai Rio Ferdinand. Dan mereka akan merumput di Stadion Gelora Bung Karno. Tidak hanya pemain United dan penonton saja yang bersemangat, para pemain Indonesia juga sudah tidak sabar untuk melihat aksi para pemain United. Banyak dari para pemain timnas Indonesia yang merupakan penggemar United. Dan seperti biasa, kedatangan tim-tim Eropa akan menjadi ajang yang tepat bagi para pemain Indonesia ini untuk belajar dan menimba pengalaman bermain melawan tim besar. 2 hari sebelum kedatangan Sir Alex Ferguson ke Jakarta, tepatnya pada 17 Juli, peristiwa bom terjadi di Jakarta. 2 hotel megah yaitu JW Marriott dan Ritz-Carlton menjadi sasaran. 9 orang dilaporkan tewas dengan 6 diantaranya adalah turis asing dan 50 orang dilaporkan luka-luka. Saat kejadian, skuad United masih berada di pesawat dan bersiap mendarat di Kuala Lumpur. Inside United melaporkan kalau raut wajah Sir Alex Ferguson langsung datar setelah mengetahui kejadian tersebut. Wajar jika Fergie terkejut karena Ritz-Carlton akan menjadi tempatnya dan para pemain menginap. Tidak butuh waktu lama bagi United untuk membuat keputusan. Setelah mendarat, konferensi pers pertama langsung diadakan. Isi pembicaraan sudah pasti mengarah kepada kejadian tersebut. Keputusan kemudian langsung diambil, yaitu United memutuskan untuk membatalkan kunjungan mereka ke Indonesia. Juru bicara kepresidenan sampai turun tangan untuk memohon kepada United agar tidak membatalkan kunjungannya ke Jakarta. Namun pihak United menolak dengan alasan keamanan. Jika skuad United masih berada di pesawat, maka para pemain Indonesia sebenarnya sudah menginap sejak sehari sebelum kejadian di hotel JW Marriott. Beruntung, saat kejadian, tim sudah keluar hotel untuk berlatih pada pukul 6.30 atau 67 menit sebelum kejadian terjadi. Rencana pramusim United langsung berantakan setelah kejadian tersebut. Beberapa opsi kemudian muncul, yaitu langsung berangkat ke Korea Selatan setelah laga pertama melawan Malaysia atau menerima tawaran Australia yang mengajukan diri. Bahkan sempat terbersit kalau Indonesia yang akan hijrah ke Malaysia dan bertanding di Bukit Jalil. Pihak United akhirnya memutuskan untuk tinggal lebih lama di Malaysia. Tidak hanya itu, mereka juga bahkan melakukan 2 kali uji coba di Malaysia. Ini adalah keistimewaan yang hanya bisa dirasakan oleh supporter United di negeri jiran. Selepas kejadian tersebut, Indonesia tidak lagi menjadi daftar negara yang akan mereka kunjungi setiap berangkat ke Asia. Padahal United setidaknya sudah 3 kali, yakni pada 2013, 16, dan 2019, memilih Asia sebagai tempat melakoni seri pramusim. Namun pada 3 kunjungan tersebut, United lebih memilih Thailand, Hong Kong, Jepang, Cina, dan juga Singapura. Entah kapan Indonesia bisa benar-benar disinggahi oleh para penggawa United. Namun bisa dimaklumi apabila mereka enggan memilih negara ini untuk kedepannya. Perasaan trauma sudah pasti ada dalam benak mereka karena 1 dekade lalu, para senior mereka nyaris menjadi korban dalam kejadian yang mengerikan tersebut. Yang jadi pertanyaan, si Nurdin ini kenapa enggak ngebom di negaranya aja gitu? Sampai akhirnya ada konspirasi kalau si Nurdin ini sengaja ngebom Indonesia biar MU bisa lebih lama main di Malaysia. Nurdin M. Top.